حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yudhibkum wa yastahlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansakum min dzurriyyati qaumin akharin. Shadaqallahul azim. Segenap teman-teman takmir Masjid Al-Mujahidin KPR Bukit Silosari Permai yang kami hormati dan banggakan, segenap jamaah pengajian tafsir Al-Quran Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga karena rahmat Allah semata di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita teriring doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan diri kita untuk mendekatkan diri melalui kajian Al-Quran. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, yang diutus untuk merahmati semua makhluk, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali pertemuan ini mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca bersama kalamun ini ya. Sudah hafal ibu-ibu? Belum. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astafi min kull lida'in wa nuruhu dalilun liqalbi'in tajahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri khurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Penuh harap dengan Al-Quran yang terus kita baca, hati, pikiran, perkataan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Dengan kajian Al-Quran pula kita berharap diberikan tubuh yang sehat, jasmani yang kuat, dan terbebas dari aneka penyakit. Allahumma amin. Itu semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ngaji bareng-bareng tafsir Al-Fatihah ayat ketiga. Bersama-sama kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang maha pengasih, maha penyayang. Ini uraian dari makna secara singkat, atau dalam kajian tafsir disebut dengan makna jumali, makna global. Pujian berkelanjutan. Apa yang dilanjutkan dari pujian ini? Saat pertama kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah pernah kita baca di ayat pertama, maka ayat ketiga adalah pujian Ar-Rahmanirrahim yang berkelanjutan. Lanjutan dari setelah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka inti dari ayat ini adalah menuntun kita untuk menyadari betapa luas kasih dan sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu jamaah makna jumalinya. Sedangkan ini butuh effort ya, saya belum sempat menerjemahkan. Jadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri dari kitabnya dulu yang pernah saya sampaikan, Min Hidayati Suratul Fatihah, kata Ar-Rahmanir Rahim, fahuwa, adapun Allah Subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan maha agung, al-muttasifu yang disifati, Allah itu disifati birrahmati dengan kasih sayang, li'ibadihi kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna asma Allahi, sesungguhnya nama-nama Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna, Azza yang maha agung, Wajalla dan maha tinggi, kulluha semuanya asma, dalatun itu menunjukkan ala thubuti sifatil kamali, atas tetapnya beberapa sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla lahu kepada Allah sama. Wa rahmatuhu, adapun kasih sayang Allah, wasi'at itu sangat luas, kulla say'in. Ini say'in ya, ada alif layyina. Jadi kulla say'in meliputi segala sesuatu, kata baha yang sudah ditetapkan rahmat itu Azza wa Jalla li ahlil imani, untuk orang yang beriman saja, wa ahli taubati, dan rahmat Allah itu diperuntukkan bagi kita semua yang menginginkan pertaubatan kepada Allah, alladzina yang yarjuna mengharapkan rahmatahu akan rahmatnya Allah, wa yakhafuna, dan orang-orang yang ahli iman dan ahli taubat itu pasti takut azabahu akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kalimat Ar-Rahim itu diperuntukkan kepada ahli iman wa ahli taubah, alladzina yakhafuna azabahu, yang dalam hidupnya diliputi oleh rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
sekaligus wa yarjuna rahmatahu, sepanjang hidupnya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pangapunten, saya belum sempat menerjemahkan. Yang intinya dari Syekh Abdul Razak itu seperti ini maknanya. Kemudian yang kemarin kita sepakati, kitab yang kita pakai adalah karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Nama kitabnya sudah kita bawa kemarin, Al-Ibris Lima Rifati Tafsiril Qur'anil Aziz, di mana makna dari Ar-Rahmanir Rahim, makna perkatanya menurut Yai Bisri Mustafa, Ar-Rahman kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih. Jadi istilah welas asih itu terjemahan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tegese menurut saya Bisri Mustafa ini, Gusti Allah Ta'ala iku persifatan welas asih marang sekabehane makhluk. Lah niki enten catatan, luwe-luwe marang menungso kang wis nyata diparingi nikmat wujud kanthi akal lan anggota badan kang sampurna kados para jamaah Allahumma amin. Lan diparingi nikmat liya-liyane maneh kang gede-gede lan kang lembut-lembut. Kita semuanya hidup di alam ini karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat yang kita hitung sebagai nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat kang moho welas tur kang moho asih, Ar-Rahmanur Rahim. Terus kita mengenal idiom kata welas asih itu dari Al-Quran, sifat Allah yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Nah ini penjelasan lebih detailnya seperti ini. Makna dari penyebutan Ar-Rahman mengingatkan kita bahwa kasih sayangnya sedemikian luas, sedemikian besar, sedemikian dalam, meliputi seluruh kebutuhan makhluknya. Jadi apapun yang kita nikmati sesungguhnya adalah bagian dari Ar-Rahman yang sifatnya adalah universal, mendunia. Apa buktinya? Yang pertama, bukti kasih sayang untuk kebutuhan spiritual dan intelektual. Ini Allah menyediakan fasilitas hidup secara baik, termasuk kebutuhan spiritual dan intelektual atau kebutuhan juga sosial. Bagaimana kita tahu bahwa ini semua dari Allah? Tadi di dalam mukaddimah saya bacakan Al-Quran surat Ar-Rahman yang insya Allah ibu-ibu setiap pagi dibaca ya. Ya, saya dengarnya Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan rahmat Allah tetap kepada ibu-ibu semua. Bukti bahwa terpenuhinya kebutuhan spiritual, intelektual, dan sosial apa? Allah mengajarkan kemampuan untuk berbahasa dan berkomunikasi. Ini di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 1 sampai 4, sareng-sareng. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan as-samsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Iya, Mas
Riza yang ikuti, yang sering baca ini Ustadz Faruqi. Ya. Jadi Ar-Rahman, zat yang maha pengasih itu siapa? Bukti kita diberikan kecerdasan spiritual intelektual. Allamal Quran. Beliau adalah yang mengajarkan para jamaah untuk membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Khalaqal insan, dan Allah yang Rahman ini juga yang telah menciptakan kita semua sebagai manusia. Lebih dari itu, tidak hanya sekedar dijadikan kita sebagai manusia, adalah Allamahul Bayan. Allah juga mengajarkan kita semua pandai berbicara, berarti mudah untuk melakukan komunikasi. Kita bisa ngomong, kita bisa menyampaikan pesan, kita bisa ngobrol. Allamahul Bayan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pangapunten, dengan bahasa apapun bisa dipahami. Kita secara verbal bisa memahami, secara isyarat bisa memahami, bahkan dengan angguan napa niki kepala bisa paham, dengan lirikan mata bisa paham, bisa isyarat itu bisa paham. Allamahul Bayan adalah wujud dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat spiritual, intelektual, dan sosial. Kita bisa secara spiritual karena baca-baca Al-Quran, baca wirid dan zikir, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkembang intelektualnya dengan media ngaji bareng semacam ini, juga karena ada Al-Quran di tengah-tengah kita. Kita dapat menjalin silaturahmi, saling berinteraksi, saling menyapa antara jamaah satu dengan yang lain, adalah karena Allah berikan Al-Bayan, yaitu kita pandai ngomong. Alhamdulillah. Yang kedua, bukti bahwa Allah Ar-Rahman adalah terpenuhinya kebutuhan biologis. Halo Mas Riza. Dan emosional. Jadi Allah menyediakan alam semesta ini sebagai sarana hidup, yang diteruskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 10 sampai dengan 12. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardo wada'aha lil anam fiha fakihatun wa nahlun zatul akmam wal habbu dzul asri war rayhan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wal ardo, dan bumi, wada'aha, telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman lil anami, untuk semua makhluk manusia. Fiha, di permukaan bumi ini, fakihatun, ada buah-buahan. Wa nahlun, dan juga ada pohon kurma, zatul akmami, yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu, dan di atas bumi pula kita dapatkan biji-bijian yang berkulit. Dzul asfi war rayhan, dan juga bunga-bunga yang harum baunya, sebagaimana di musim hujan ini. Alhamdulillah. Semuanya ini diciptakan untuk kebutuhan hidup kita. Ada buah-buahan untuk menjaga pola konsumsi kita. Itu adalah juga Allah ciptakan buah-buahan. Bahkan doanya Nabi Ibrahim saat tinggal di Mekah yang tidak ada tanaman sama sekali, doanya adalah agar diberikan buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dari mana datangnya,
Justru buah-buahan yang tidak ada di berbagai belahan dunia kita dapatkan di tanah suci. Alhamdulillah. Begitu pula semuanya ini adalah dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan fasilitas hidup kita semua. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa Allah itu Maha Rahman, kebutuhan biologisnya terpenuhi dengan makanan yang sudah kita konsumsi sehingga kita fisiknya bisa sehat semacam ini. Dan juga kebutuhan emosional, bagaimana kita semua bisa mengendalikan diri kita masing-masing adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara spiritual, kalau secara intelektual, kalau secara sosial, kalau secara biologis, kalau secara emosional sudah terpenuhi, lalu apa konsekuensi dari rahmat itu? Lah inilah yang penting bagi kita semua yang ahlul iman wa ahlul taubah. Rahmat itu konsekuensi pertamanya adalah dipergunakan untuk beribadah. Konsekuensinya rahmat yang telah terima adalah untuk kita bertawakal, dan lebih dari itu konsekuensi kita bersama ketika sudah kita dapatkan rahmat adalah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Sudah ada yang hafal, Ibu, Bapak? Belum? Ini juga Ustaz Faruqi yang sering baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ini adalah 30 ayat yang menjadi perisai kita dari bebas siksa kubur. Jadi banyak ulama yang mengajarkan sebelum kita tidur baca Quran surat Al-Mulk. Kira-kira ada yang sudah istiqomah? Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqomah baca Al-Mulk sebelum tidur, insya Allah tidak akan disiksa kubur. Ini mani'u min adabil qabri. Jadi luar biasa. Arab turu kok ritualnya oke, jadi baru. Dalilnya Quran surat 76 Al-Mulk ayat 29. Sarang-sarang kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah sesungguhnya Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, amanna konsekuensi kita beriman, bihi dengan Ar-Rahman, wa alaihi dan kepada Ar-Rahman, tawakkalna kita hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi ini insya Allah Allah hadirkan dalam hati kita sepanjang kita menyadari akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa kalau kita sadar semua rahmat itu dari Allah, maka ayat selanjutnya nanti adalah Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sareng-sareng. Iyyaka namung datang panjenengan, na'budu kita beribadah, wa iyyaka lan datang panjenengan, nasta'inu kita nyuwun pitulungan. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang diminta pertolongan kecuali Allah yang Maha Rahman. Kemudian beristi'anah, hanya dialah yang bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman azab bagi
niki nggih ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, pada hari pembalasan atau yaumiddin. Ini di ayat selanjutnya ini tidak ada S-nya ini. Al-maghdub alaihim itu adalah kita beristi'anah jangan sampai menjadi orang yang berilmu tapi tidak beramal. Adz-dzalin sebaliknya tidak punya amal dan juga tidak berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini konsekuensi dari saat kita mendapatkan rahmat, yaitu beribadah, bertawakal dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketiga-tiganya kita bisa laksanakan di kehidupan kita masing-masing. Kita mengaji Ar-Rahman, berharap kita sadar bisa seperti ini adalah karena pitulungan Rahman nipun welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ar-Rahim. Jadi kalau kita saat ngaji Bismillahirrahmanirrahim sudah saya jelaskan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita ingatkan kembali. Kata Ar-Rahim itu dipergunakan khusus, ya pangapunten, hanya untuk orang yang beriman mendapatkan ampunan dan juga rahimnya Allah di akhirat nanti. Penjelasannya, penyebutan Ar-Rahim mengingatkan pada kasih Allah yang dapat satu, menyelamatkan manusia dari akibat buruk perbuatannya. Pangapunten, jangan bangga diri, sesungguhnya kita bisa terhindar dari keburukan itu karena welas asinipun Allah ingkang Maha Rahim. Itu yang kita rasakan. Yang kedua, mengampuni kesalahan-kesalahan, bahwa meskipun kita berjuta kali melakukan kemaksiatan, melakukan kekhilafan, tapi karena rahim Allah lah kita tidak langsung disiksa seperti umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh yang begitu mursal, kurang lebih 950 tahun berdakwah tidak diterima, maka siksanya adalah mereka ditenggelamkan dan dihabiskan dari permukaan bumi ini. Kita tahu banyak dalam sejarah bagaimana kaumnya Nabi Musa yang bernama Qarun itu ditenggelamkan ke dalam bumi karena merasa bahwa harta benda yang melimpah ruah itu karena ilmu yang dimilikinya, sehingga saat kita menemukan sekarang itu disebut harta karun karena ditenggelamkan. Pangapunten, hari ini kita banyak euforia masyarakat yang karena merasa punya jabatan, punya kuasa, punya harta yang melimpah, sehingga mereka hidupnya glamor, hidup di tengah kemaksiatan. Allah tidak apa-apakan. Itu semata-mata karena rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita, tidak usah membaca orang lain, pasti saya pribadi juga berbuat hal yang tidak semestinya saya lakukan. Bapak dan Ibu sekalian juga sama, karena rahim Allah lah Allah tidak ngapa-ngapain kita. Ditokni wae, diberikan tenggang waktu untuk taubat, nanti di akhirat kelak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya sebagai penolong di akhirat adalah Quran surat Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 42. Sareng-sareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in yauma la yughni maula an maula syai'a walahum yungsarun. Ya, intinya illa man rahimallah. Ayo diulangi 3 kali. Illa man rahimallah.
illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Innahu huwal azizur rahim. Sungguh pada hari keputusan yaumal fasli, hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi siapa? Bagi mereka semuanya. Yauma, pada hari itu, la yughni maulan an maulan say'a, seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya. Ini yauma la yughni maulan an maulan say'a. Itu di akhirat. Mungkin kalau di bumi kita, di persada Nusantara ini, kita kenal ada perkoncoan, ada kenal kong kali kong, ada orang dalam, urdal, macam-macam. Itu bermanfaat bagi kelancaran karir kita mungkin, bagi proyek kita mungkin, bagi karir kita mungkin. Tetapi pada saat ini yaumal fasli la yughni ammaulan say'a. Maka selanjutnya adalah walahum yungsarun, dan teman itu juga tidak akan memberikan pertolongan kecuali siapa? Illa man rahimallah, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua para jamaah. Allahumma amin. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa untuk berbuat demikian, Ar-Rahimu, dan juga Maha Penyayang kepada kita semua di hari akhir nanti. Allahumma amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kata Ar-Rahmanur Rahim menanamkan kesadaran kepada kita semua. Bahkan ada juga penyesalan, kenapa saya ketika dunia berteman dengan si A? Kenapa saat di dunia saya berteman dengan si B? Kenapa di dunia saat berteman dengan si C? Semuanya adalah tidak bermanfaat lagi saat kita sudah di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak memiliki manfaat kecuali kita memiliki hati yang salim, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allahumma amin. Selanjutnya para jamaah, Ar-Rahim itu memiliki juga makna sebagai penolong tunggal. Saya ulangi, Ar-Rahim itu adalah penolong tunggal nanti di akhirat. Bagaimana kasih sayangnya memungkinkan hamba untuk bertaubat. Kita maksiat sepanjang hidup, itu masih ada pintu taubat, kapanpun sebelum ajal tiba masih diterima. Itu karena rahmatnya, rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa. Selama hidup saya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun full maksiat, tetapi kita dengan rahmat Allah masih diberikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wujud rahim, rahmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 117, ini bareng-bareng ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu
fariqim minhum thumma taba alaihim. Kita ulangi lagi, thumma taba alaihim, thumma taba alaihim innahu bihim raufun rahimun. Ya, kita baca artinya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa sulit, alladzina taba'uhu fi sa'atil usra. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tsumma taba alaihim, Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Betapa perjalanan hidup Rasulullah saat-saat sulit mengembangkan dakwanya di Mekah, mereka memperlakukan Rasulullah sangat tidak manusiawi. Ada yang tega menaruh kotoran di tubuh Rasulullah saat melakukan rukuk dalam sholatnya. Ada yang ingin membunuh langsung Rasulullah, dan kemudian tampillah menantunya, saat itu masih sahabat kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang mengembargo selama 3 tahun tidak boleh bertransaksi dengan keluarga Nabi. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai sa'atil usrati, masa sulit. Secara emosional dijatuhkan martabatnya, secara fisik disakiti, dan secara verbal dikata-kata. Rasulullah adalah orang yang gila, majnun. Rasulullah adalah tukang sihir. Rasulullah adalah penyamun dan sebagainya. Tetapi pangapunten, saat mereka bersikap semacam itu, lalu kemudian tsumma taba alaihim, menyadari ternyata risalah Muhammad itu tidak seperti itu, dan tujuannya mereka menjatuhkannya tidak berhasil dengan berbagai cara, maka Allah Subhanahu wa taala menerima. Innahu bihim raufur rahim. Boleh jadi para jamaah sekalian, kita di tengah masyarakat juga seperti itu. Kadang kita direndahkan, kadang kita disepelekan, kadang kita tidak dianggap, kita dianggap nonsen. Tetapi dengan perjalanan hidup, jika sekali lagi kita tidak membalasnya dengan perlakuan yang serupa, kita bersikap manis, kita bersikap baik, maka masih ada Allah saja Maha Rahim. Maka hendaklah saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita juga insya Allah bersama-sama nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, ini kajiannya agak mendetail Bapak ya. Jadi ini di dalam kitabnya Asmaul Husna Bapak Dr. Jalaluddin Rahmat. Klasifikasi rahmat dan ada berdoa. Yang pertama, 2 macam rahmat. Jenis rahmatnya disebut rahmatul ammah, rahmat umum, dan ada rahmatul khosoh, rahmat khusus. Gambarannya, deskripsinya yang disebut dengan rahmatul ammah umum adalah diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Apakah dia beriman atau tidak, apakah dia Islam atau tidak, semuanya diberikan rahmat secara umum atau rahmatul ammah. Ini dalilnya ada di surat kedua Al-Baqarah ayat 143. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan seluruh manusia, tidak ada kategori, itu raufur rahim, disantuni dan disayangi Allah Subhanahu wa taala.
itulah rahmatul ammah secara universal. Sementara pengertian rahmatul khassa, rahmat khusus, didapatkan dengan kesalehan dan ketaatan. Sareng-sareng diwaos. Halo? Ibu-ibu dulu Bu, ibu-ibu. Ini rahmat khusus. Ayo. Kata urung anu ya. Belum dikasih minum Bu ya. Sudah diminum dulu. Pangapunten Bapak-bapak, sareng-sareng. Sekali lagi. Nyapa kok saya ajak bareng? Karena tidak mungkin ini didapat kecuali bersama-sama. Kita bisa ngaji itu juga bareng. Kita sholat juga bareng. Kita berzakat, berinfak, bersedekah juga bareng. Kita duduk di masjid juga bareng. Jadi kenapa nopo wadelan kok usil men kokon bareng-bareng? Ini karena kesolehan dan ketaatan yang kita bangun di Masjid Al-Mujahidin ini bersama-sama. Dalilnya Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Sareng-sareng? Sareng-sareng? Sareng-sareng. Dan Allah Maha menyayangi orang-orang yang beriman, yang soleh dan taat bersama jamaah Masjid Al-Mujahidin. Allahumma amin. Selanjutnya adab dan keselarasan doa. Ini nanti kita contohkan banyak. Yang pertama adalah perasaan berdoa. Pemilihan nama Allah yang 99 Asmaul Husna harus disesuaikan dengan kebutuhan. Saat kita minta rezeki menyebut Ar-Razzaq. Saat kita minta ampunan Al-Ghaffar, karena dapat membantu menghadirkan perasaan jiwa. Itulah yang disebut dengan adab, dilakukan kesungguhan dan pengharapan. Nah, ini sudah. Kalau minta rezeki kita baca Ar-Razzaq. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Razzaq. Yang Maha Pemberi, yang Maha Santun, berilah kami rezeki. Allahumma amin. Sudah cair semua ibu-ibu? Cair. Air hujannya cair ya. Kemudian keselarasan penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di awal Al-Fatihah sangat selaras dengan permohonan petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di akhirnya karena kita mengharapkan petunjuk dan nikmat yang bersumber dari rahmatnya Allah secara khusus. Allahumma amin. Sudah waktunya Isya, kalau tidak salah ini 32 halaman. Ini halaman keberapa Mas? 12. Jadi masih ada 20 halaman lagi kajian tentang Ar-Rahman. Saya minta persetujuan dari jamaah karena bersama-sama itu ini yang diteruskan besok pagi atau ada topik lain. Oh, topik lain. Kalau manut mawon. Jadi karena saya itu damai. Ini kalau kajian tafsir berikutnya masih ada 32 halaman, masih ada 20 halaman lagi, itu praktek dari yang kita sampaikan tadi. Jadi itulah makna dari Ar-Rahmanir Rahim yang 17 kali kita membacanya minimal sehari. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk menghadirkan asma Allah dalam hati dan kehidupan kita. Lebih dari itu, inilah wujud bahwa Allah sangat cinta dan kasih kepada kita semua. Dalam usia berapapun kita berusaha mensolehkan diri
mentaatkan diri masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Lebih dari itu adalah memperbarui ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah upaya mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa meliputi kehidupan kita semua. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.